يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكري الله الله بالذي ذي الشراب ثم خاطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك. Kita masih bincang tentang berkaitan dengan manhaj pertama, yaitu al-bahts anil warisil Muhammadi, yaitu mencari waris Muhammadi. Ya. Mencari waris Muhammadi kita bincang tentang ciri-cirinya, tentang syarat-syaratnya, dan juga bila sudah jumpa dan memang sudah berazam untuk masuk kepada tarbiyah mereka, maka mengambil al-ahd, ya, untuk mengambil bai'ah. Kita pun serba ringkas telah menjelaskan tentang bai'at, ya. Bai'at di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, dan kemudian kenapa ada bai'at di dalam madrasah tasawuf. Dan juga diterangkan secara singkat dalam kitab Haqaiq tentang tanaqulu al-izin, perpindahan izin, izin mentalqin, izin ya membaiat, ya, izin mengirsyad. Itu turun-temurun. Karena agama kita adalah agama dakwah. Sudah barang tentu dengan istilah yang modern, misalnya dalam organisasi ada pengkaderan. Ya, namun dalam tasawuf tidak ada istilah pengkaderan. Karena tidak ada manusia yang dapat menciptakan manusia lain, baik wujudnya atau sifatnya atau apapun, karena pencipta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang syekh hanyalah tengah beribadah, menjalankan amanah untuk membawa manusia kepada Allah. Jika muridnya shadiq, maka akan sampai. Jika tidak, tak dapat buat apa-apa. Ya. Rasulullah SAW pun ketika nak sangat keluarganya menerima risalah, tetapi malah Allah memperingatkan innaka lan tahdi man ahbabta wa ta'ala. Nah, demikian lagi seorang syekh. Nah, oleh karena itu tasawuf adalah sebuah program ihsan, katakan. Ya. Program ihsan untuk apa? Agar orang dapat melaksanakan Islam memiliki iman, akidah dalam. Maka agama itu sendiri punya program untuk membuat amal itu menjadi berkualiti baik dan iman juga menjadi dalam. Nah, program itu bernama ihsan. Atau dikatakan bahwa di dalam agama Islam itu terdapat di dalam dirinya sebuah kaidah untuk menolong agar orang yang melaksanakan Islam dan iman ini berkualitas. Itu sebab di dalam suratul Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan agar boleh menyembah dengan baik. Itu. Nah, dengan demikian program ini perlu ada madrasah, ada syekh yang mengajarkan, yang
menjalankan, yang melaksanakan program ini, yaitu seorang asy-syaikh as-sufi. Berarti ada muridnya. Jika ada muridnya, maka ada manhajnya. Nah, inilah manhajnya yang tengah kita terang. Manhajnya yang pertama adalah as-suhbah. Ya. Maka suhbah tentu di dalamnya terdapat guru murid. Ya. Di mana si guru mendidik si murid dengan manhaj ini. Ya. Dan suhbah pun salah satu manhaj. Nah, maka di dalam suhbah ini diterangkan tentang syarat untuk menjadi seorang mursyid. Dan ciri-cirinya, dan itu sudah kita bahas. Lalu si murid berjanji dengan si guru untuk bersama-sama berjalan menuju kepada Allah atas bimbingan gurunya, mursyidnya. Kita pun sudah bahas tentang tanaqulul izin, ya, izin. Ya, antara guru mendidik murid, memberi baiat, mengirsyad, dan lain sebagainya. Nah, karena ada guru, ada manhaj, dan ada murid, maka ada adab antara murid dan guru, ada sesama murid yang disebut ikhwan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang adabul murid ma'a syaikhihi wa ikhwani. Adab murid kepada gurunya dan kepada sesama ikhwannya, sesama ahbabnya. Itu punya adab. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ba'da an arafna faidata suhbati wa ahammiyataha wa bisuratin khasatin suhbatal warisil muhammadi wa huwa asy-syaikhul mursyidu al-ma'dzunu bitarbiyatil ladzi taraqa fi maqamatir rijalil kummal ala yadi mursyidin kamilin musalsalan ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengenal faedah suhbah, suhbah dah pada manhaj pertama kita sudah tahu faedahnya dan ahamiyahnya. Dan secara khusus suhbah kepada al-waris al-muhammadi, pewaris Muhammad. Disebutnya al-waris al-muhammadi. Ya. Karena dialah pembawa nur Muhammadi. Yaitu asy-syaikhul mursyid, syekh mursyid yang mendapat izin mentarbiyah, yang mana dia telah meningkat dalam maqamat sehingga menjadi seorang rijal, seorang tokoh sufi yang kumal, yang sempurna itu. Nah, maka untuk kita agar dapat meningkatkan rohani kita, ya, itu mesti berada di bawah bimbingan mursyid. Ya. Artinya suhbah kepada waris Muhammadi. Waris Muhammadi adalah syekh mursyid yang mendapat izin tarbiyah. Ya, yang mana murid nanti akan taraqqa di tangan dia. Dan seorang mursyid pun adalah orang yang telah meningkat sehingga dia menjadi seorang rijal yang kumal. Pun dia dididik di mursyid yang kamil sebelumnya yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Gitu. Jika ada pertanyaan apakah boleh seseorang itu sampai kepada Allah tanpa guru? Ya. Kalau jawaban ini, persoalan ini ditanya kepada hukum agama Islam secara umum boleh. Hukum akidah pun boleh. Karena orang yang diterbiah oleh guru pun adalah Allah yang menjadi murabbi hakikinya. Ya. Bukan manusia, bukan makhluk. Artinya Allah lah yang memberikan anugerah-anugerah ulum wal ma'arif wal anwar sehingga orang itu menjadi syuhud dan ma'rifat. Maka kalau ada pertanyaan boleh, ya boleh. Artinya mungkin. Karena Allah yang memberi. Ya. Karena Allah yang memberi. Namun ketika
agama menyuruh kita mengikuti orang. Ya, dan kehidupan yang Allah ciptakan ini adalah ada regenerasi, ada pelanjut, ya, ada yang terdahulu, ada yang kemudian, dan diperintahkan orang yang pertama mendidik yang selanjutnya, dan ini adalah sebuah amanah dakwah. Ya. Nah, maka berarti kita mendapatkan ilmu, mendapatkan ma'rifat, ya, dari orang sebelum kita. Dari orang yang punya ilmu dan yang punya ma'rifat. Ya. Maka itulah jalan yang diatur oleh Allah. Yang disebut kasbi, usaha. Ya, Allah lah yang memberi. Nah, oleh karena itu mempunyai guru adalah wajib dalam semua bidang. Jadi jangan dipertanyakan apakah di dalam tasawuf boleh tanpa guru. Ini kan pertanyaan yang memang bersifat nafsu, ya. Karena tahu bahwa di tasawuf itu akan dididik nafsu. Awal-awal lagi nafsu sudah bertanya boleh tak mendidik sendiri. Nah itu. Ya. Nah maka itu sebab di dalam tasawuf seorang mursyid adalah yang mendapat izin tarbiyah yang dia sudah sempurna, yang juga ditarbiyah di tangan mursyid yang kamil yang terus bersambung sampai Rasulullah SAW. Karena sanad itu agama, bukan hanya bidang ilmu tapi juga bidang tazkiyah, bidang amal, bidang dakwah, bidang irsyad. Agar tidak ada orang yang membuat agama baru. Bukan hanya taraqqa, bukan hanya dia telah mencapai maqam yang sempurna, seorang mursyid itu, ya, yang dididik di bawah mursyid yang kamil yang sebelumnya, tetapi dia juga jama'a baina syariati wal haqiqah, telah menghimpun antara syariat dan hakikat. Kita jangan mendengarkan selalu ada orang berkata, adakah ilmu hakikat, bukankah hanya syariat? Ya. Itu sebab orang ada aja yang mengatakan tasawuf itu agama yang tidak diajarkan Nabi karena dia bukan syariat, dia hakikat. Sedangkan yang dibawa oleh Nabi syariat. Ya. Nah ini adalah ungkapan-ungkapan bodoh yang kita jangan menjawab agar kita tidak menjadi bodoh juga. Ya. Jadi kalau kita tidak menjawab itu bukan kita bodoh, tetapi kita berdiri seperti orang bodoh untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kamu bodoh. Ya. Nah maka seorang mursyid itu adalah seorang yang menghimpun baina syariati wal haqiqah. Summa tabayyana ma'ana ahamiyata bai'atihi. Kemudian yang lepas tuh Sidi Abdul Qadir Ihsan ya, telah menjelaskan kepada kita pentingnya bai'at dan mengambil janji serta mulazamah kepada guru. Nadhkuru huna ba'dhan minal adabil lati tatlubu minal muridis sadiq kay yatahaqqaq lahu al-wusula ila matlubih. Nah, maka di sini akan disebutkan sebagian adab, tidak semua, ini sebagian saja. Yang menuntut kepada murid yang shadiq untuk meraih adab ini, merealisasikan adab ini untuk sampai kepada tujuan. Ya, hanya dengan adab sampai kepada tujuan. Faqad ittafaqa ahlullahi qatibatan ala anna man la adaba lahu la sayra lahu. Telah sepakat ahlillah semua bahwa atas bahwa orang yang tidak ada adab maka tidak berjalan kepada Allah.
Tasawuf berjalan di atas adab. Jadi jika tidak adab, maka dia tidak berjalan. Man la sairalah wala wusulah. Orang yang tidak berjalan maka tidak sampai. Wa anna sahibal adab yablughu fi qalilin minaz zaman mablagar rijal. Sesungguhnya orang yang memiliki adab akan mencapai pada zaman, pada waktu yang sedikit apa yang dicapai oleh para sufi, para aulia. Jadi ketika kita mendengar cerita seorang datang kepada seorang mursyid, lalu 2 tahun jadi, 4 tahun jadi, 6 tahun jadi, itu tergantung kepada kesidikan dan adab kepada guru. Wa nahnu nuridu ba'da adabil murid ma'a syaikhihi wa ikhwani. Maka inilah kami mendatangkan sebagian adab murid kepada gurunya dan adab murid kepada sesama murid, kepada sesama ikhwannya. Ya. Yang pertama adabul murid ma'a syaikhi. Yang pertama adalah adab murid kepada gurunya, bersama gurunya. Wahia naw'ani. Adabun batinah wa adabun zahirah. Adab batin dan adab zahir. Fa amma al-adabul batinah fahiya. Adapun adab batin adalah pertama al-istislam li syaikhihi wa ta'atihi fi jami'i awamirihi wa nasaihi. Wa laysa hadha min babil inqiyadil a'ma alladhi yuhmilu fihi al-mar'u aqlahu wa yatakhalla an shakhsiyatihi walakinnahu min babit taslim lidhil ikhtisasi wal khibrah. Al-istislam menyerahkan diri kepada gurunya dan mentaatinya pada semua perintah dan nasihatnya. Tetapi ini bukan pada bab tunduk buta yang seseorang itu mengihmal. Apa ihmal itu? Mengabaikan akalnya dan membuang ke harga diri pribadi, tidak. Wa yatakhalla an syakhsiyati, tidak. Sepanjang yang kami tahu dari baca buku dan dari bergaul kepada para masyayikh, tidak ada yang menghormati kemanusiaan selain mereka. Ya. Kita baca teori, memandang manusia sama, itu tidak kita jumpai kecuali duduk kepada masyayikh, baru kita memahami secara praktikal di mata kita bahwa manusia itu sama. Ya. Dan ada lagi yang lebih hebat. Mereka husnudzon kepada siapapun, memaafkan kesalahan sebesar apapun, dan mampu mencintainya. Nah, ini susah kita lihat secara praktikal ya. Dalam tulisan ada, tapi dalam praktikal tidak ada. Maka kepada orang yang seperti inilah kita serahkan diri kita dan mentaati semua perintahnya. Karena kapasitas seorang murabi adalah apa yang dikatakannya ketika dia berinteraksi dengan kita, urusan tarbiyah. Jadi terkadang orang, Tuhan kayak ini, aduh. Dia ketika dia membaca tulisan orang sufi seperti ini, taat Tuhan ke? Saya risau dia tak punya Tuhan sebenarnya. Iyalah, orang sufi memandang kita berbuat baik kepada orang itu bukan orang. Hakikatnya Allah itulah adab.
Bahkan dia memandang orang tak ada, yang ada hanya Allah. Di mata dia tidak ada yang paling zahir kecuali Allah. Padahal di mata dia semua makhluk. Tapi dia hanya melihat yang paling zahir ketika melihat makhluk Allah. Yang paling ada ketika dia melihat makhluk Allah. Mereka lah yang punya Allah. Nah itu. Karena dia menyangka apabila kita berbuat baik kepada orang, itu menguntungkan orang. Itu salahnya. Ya. Siapa dia? Siapa aku? Nah, itulah dia ada. Orang sufi tak ada siapa dia, siapa aku. Semuanya hamba. Selesai. Nah, kepada orang itulah kita pasrahkan diri kita. Karena dia akan membentuk kita untuk menjadi hamba. Bahkan kita berlatih. Melatih diri kita bersama dia untuk menjadi hamba. Jadi itu konteksnya. Saya sering mendengar pertanyaan dari ulama. Saya baca di buku tasawuf, katanya murid dengan guru seperti tanah. Ya. Di orang pembentuk tanah. Tanah liat, nak dibuat apa? Ini apa ini? Ini istilah tarbiyah. Kalau seorang komander dalam peperangan, tak boleh tuh ada yang menolak. Meskipun di luar komander itulah ada adiknya misalnya. Tapi ketika perang, tak boleh ada yang... Atau seorang guru ketika di kelas, maka seluruh perkataannya dan perintahnya adalah untuk kemaslahatan dan kemuliaan kelas itu. Dan mesti berkaitan dengan pengajaran, pengajian. Ya. Akan tetapi istislam di sini adalah min babit taslim lidhi al-ikhtisas. Menyerahkan diri di sini adalah penyerahan kepada yang memiliki ikhtisas wal khibrah, kepada pakar spesialis yang punya pengalaman. Adakah kita sakit, dah teruk sangat, lalu kita datang ke dokter, ya, dokter cakap aku nak operasi. Boleh tak terang bagaimana Anda mau operasi saya? Kalau diterang, ya, atau kita ajarkan, dok, beginilah cara operasi, pula. Ya, atau kita kritik, kenapa? Ya, operasi di sini kan sakit di sini. Nah. Tak ada orang datang kalau ke pakar spesialis sudah. Ya. Senyap aja. Ba'dal imanil jazim bimuqaddimatin fikriyatin asasiyah. Setelah iman ya, yang jazim, yang mantap ya, kepada muqaddimah. Ya, pendahuluan-pendahuluan pemikiran asas. Ya. Apa kita tahu syurut seorang murabbi, ya. Dan kita tahu apa maksudnya tarbiyah ini. Itu. Dan kita kenal memang dia mendapat izin dan lain sebagainya. Setelah kita mempercayai terhadap beberapa prolog, ya, pemikiran dasar. Seperti apa? Minha at-tasdiqur rasikh biiznihi wa ahliyatihi wa ikhtisasihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Setelah kita mempercayai kepada guru itu secara mendalam akan keizinannya, bahwa dia dapat izin, bahwa dia memang ahli, pakar, dan ikhtisas spesialis, dan bijaksana, dan penuh kasih sayang. Dulu waktu kecil kita sering mendengar begini. Itu ada murid durhaka dan disumpahi oleh gurunya, guru mursyid.
Itu sebab membuat orang takut berguru mursyid karena takut salah nanti disepatahi. Sepatah samanya. Sumpah. Ya, seperti anak takut dengan emak kan, disumpah. Seteruk apapun anak seorang emak tak akan sumpah tuh. Karena melahirkannya sakit. Ya. Lebih baik seorang emak itu tunggu dia tobat. Dia rosak pun sudah sakit. Ya. Apalagi orang yang ingin dekat kepada Allah, sampai kepada Allah, dan Allah dah hantar dalil yang membawa kepada Allah. Ini wakil Allah yang punya gunung ampunan dan maaf lebih daripada jumlah murid dan jumlah kesalahan murid. Jika tidak, batal mursyidnya. Macam mana jadi wakil Allah? Ya. Nah, berarti timbulnya pemikiran orang takut ada dua. Adalah karena adab sangat murid itu jadi takut, atau karena memang ada mursyid yang bukan mursyid sering menyumpahi muridnya. Dan ya, jadi rusak. Jika seorang wali iblis saja didoakan supaya sadar, ini muridnya, anaknya. Ya. Hatta dalam keluarga. Kalau juga ada yang nak menyumpahi, mungkin bukan ibunya, bukan ayahnya, tetapi mungkin abangnya. Nyuruh emaknya, sumpahi aja mak. Adek tak betul. Tengok. Emak tak akan. Ya, ayah tak akan. Ya. Artinya kepada orang inilah yang akan kita pasrahkan diri kita. Aman. Kita berada dalam hisnun amin. Dalam apa? Dalam hisn apa itu? Kalau perang apa? Benteng yang aman. Ya. Wa annahu jama'a baina syariah. Dan bahwa artinya tahu bahwa syekhnya itu adalah yang telah menghimpun antara syariat dan hakikat. Wa hada yushbihu tamaman istislamal marid li tabibihi istislaman kulliyan fi jami'i mu'alajatihi wa tausiyatihi. Ini serupa betul kepasrahan seorang yang sakit kepada dokternya, kepasrahan total. Ya, di dalam semua mu'alajah, pengobatan serta tausiat dia. Tausiat ini resepi-resepi ya, si dokter. Minum obat ini 2 kali, ini 3 kali, ini sebelum tidur, ini wala yu'adul maridu fi hadzal hal muhmilan li aqli mutakhalian an qayanihi wa saksiyati. Maka tidak dianggap seorang yang sakit dalam kondisi ini dia menyampingkan, membuang akalnya, melepaskan esensi dan dirinya, tidak. Ya, dokter suruh minum 3 kali sebelum ini, 2 kali sebelum itu, dan selepas ini, selepas itu. Ya, jangan makan ini, jangan minum ini. Ya, ini tidak berarti seorang yang sakit itu sedang membuang akalnya. Tunduk saja, bukan. Sedang disembuhkan. Ya, mursyid cakap baca doa ini selepas ini, pagi dan petang. Buat ini seminggu sekali. Ya. Mencintai kepada sesama, melakukan ya, dan seterusnya. Bal yu'tabar munsifan aqilan li'annahu sallama ladha aw lidhil ikhtisasi wa kana sadiqan fi talabi syifa. Bahkan dianggap munsif, dianggap orang yang munsif, sadar
insaf. Ya. Artinya punya kesadaran diri dan dianggap berakal karena dia memasrahkan kepada orang yang pakar, kepada spesialis. Dan dia memang seorang yang sodik dalam mencari kesembuhan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, adamul i'tirad ala syaikhihi fi tariqati tarbiyati muridihi. Tidak i'tirad kepada gurunya di dalam cara mentarbiyah muridnya. Ya. Si guru memperlakukan si E begini, si B begitu, si C begini, si D begini. Kalau ada si guru ini macam menyayangi si fulan, ya. Lalu macam membiar si fulan, macam memarah si fulan, memuji si fulan, itu semua adalah tarbiyah. Kita tidak boleh i'tirad. Kenapa? Li'annahu mujtahidun fi hadzal bab. Karena dia seorang mujtahid dalam perkara ini, dalam bab ini. An ilmin wa ikhtisasin wa khibratin, berdasarkan ilmu, spesialis dan pengalaman. Ya. Kita punya anak 15, kita paham tuh setiap anak tuh berbeda. Ada anak yang mesti cakap perlahan, jangan buat ya, dia buat. Dia tak buat. Ada anak yang tak boleh, mesti jangan buat. Dia baru jangan buat. Ya. Tiba-tiba orang, kenapa keras sangat dengan anak? Dia orang tuanya tahulah. Kenapa dengan ini dia lembut, kenapa dia ini keras, kenapa dengan ini. Ya. Bahkan mungkin ada orang yang memang tak boleh dinasehati terus berdepan. Maka dia marah yang lain. Hei, kamu kenapa duduk situ? Jangan duduk sini. Naik semua. Dia yang tadi marah, dia naiklah tuh. Karena kalau diperintah ini dia tak akan naik. Jadi semua itu adalah tarbiyah. Tidak boleh i'tirad ketika guru mengarahkan kita, juga mengarahkan yang lain. Tidak boleh i'tirad. Kama la yanbaghi an yaftahal murid ala nafsi baban naqd. Sebagaimana juga seorang murid tidak boleh membuka kepada dirinya pintu kritik. Likulli tasarrufin min tasarrufati syaikhi. Setiap perlakuan dari perlakuan gurunya. Tidak boleh. Bahkan min babil adab. Ketika si guru tidak suka dengan salah satu muridnya, muridnya yang lain mesti menjauh. Ya. Untuk apa? Adab. Tapi bukan membenci. Ya. Karena si guru tidak akan membenci. Jika membenci, batal irsyadnya. Ya. Itu tarbiyah. Kita kepada anak, kalau kita bagi aja anak lebih, yang lain mesti dengki. Ya. Atau kita marah salah satu anak, yang lain pasti gembira. Karena bukan dia yang dimarah. Itu dalam urusan budak, urusan tarbiyah, urusan orang dewasa. Setiap murid hanya melihat dirinya dan hubungan kepada gurunya. Selesai. Ya. Kita punya pengalaman. Ada murid berbuat kesalahan syar'iyan, adabian, ya, bahkan urf, melakukan kesalahan secara sara, secara adab, bahkan secara adat. Ya.
Rupanya murid ini kita marah. Rupanya dia lapor kepada gurunya. Gurunya guru kita. Habis kita dimarah. Dalam pikiran nafsu kita, ini pendidikan apa ini? Orang si fulan itu salah secara syariat. Salah secara adab. Tapi masalahnya dia lapor kepada guru dia. Guru itu orang tua. Ya diterimalah. Ya. Yang dilapor adalah kita yang marah dia. Dimarahlah kita dengan ayah dia. Ya, ayah dia, ayah kita juga. Apa guru itu cakap? Muridku lebih berharga dari dunia serta isinya. Menyakiti dia, menyakiti aku. Terus kita apanya? Dalam hati, loh, kan aku juga muridnya, kenapa aku dimarah? Ya. Ini contoh, salah satu contoh kecil seperti itu. Kita tidak boleh membuka diri kita tuh mengkritik perbuatan syekh itu. Fahadha min sya'nihi an yud'ifa thiqatahu wa yahjubu anhu khairan katsira. Dan ini min sya'ni, dari keadaan demikian itu dapat melemahkan kepercayaan dia kepada guru dan menghijabi gurunya banyak kebaikan. Kritik saja, kepercayaan turun. Jika kepercayaan turun, maka umpama aliran elektrik itu sudah terpotong tuh talinya. Elektrik itu tak berjalan. Madad itu tidak bersambung. Ya. Kalau kita berpikir, oh ini saya mesti diperbaiki. Wih, kita apa pula? Lebih baik keluar. Ya. Wa yaqta'as silatal qalbiyah wal madad. Dapat memotong hubungan hati dan madad ruhani antara dia dan gurunya. Terpotong. Maka cerita orang dulu, ya, gurunya menghalau berpuluh-puluh kali, dia tetap meraung-raung untuk, seperti cerita Sidi Syekh Abdul Qadir Isa. Ya. Ini sahib hadal kitab di Suriah, Syekh Abdul Qadir ini rahmatullahi alaihi digelarinya apa? The King of Sheikh. Raja Syekh. Kenapa? Jalal. Orang luar biasa. Artinya ketika ada muridnya melanggar adab itu tidak ada ampun. Ada seorang murid hanya di majelis dia duduk tidak betul, diskor 1 tahun untuk tidak berjumpa dengan dia. Dia kata, tinggalkan majelis ini dan jangan melihat dan jangan kau perlihatkan wajahmu di depanku selama 1 tahun. Ya. Akhirnya muridnya itu mau minta maaf, ditahan oleh senior-seniornya. Oh, kamu keluar dulu. Keluar. Karena perintahnya jangan aku melihatmu selama 1 tahun. Jadi artinya dia boleh melihat. Gitu. Jadi setiap minggu Sidi Abdul Qadir ini akan datang ke masjid. Ya, dia akan jalan melalui pasar-pasar tuh. Ya, melalui pasar. Jadi muridnya itu
Ya, setiap minggu dia mesti mengendap-endap, hanya ingin melihat wajah gurunya. Ya, dilihat wajah gurunya udah. Ya, tak berani salam, tak berani dekat karena gurunya kata setahun aku tak nak melihatmu. Jadi tunggulah, rupanya setelah beberapa bulan dia tak tahan. Lalu dia pergi kepada murid utama Sidi Abdul Qadir Isa, yaitu Syekh Sa'aduddin Murad. Ya. Maka kata murid junior ini, dia cakap kepada murid senior, kami tahu semua kedudukan engkau di hati Syekh. Betapa engkau orang yang dimuliakan oleh Syekh. Saya memohon kepada antum, tawasul lah. Ya. Artinya jangan setahun lah sudah, ya, sudah rindu. Ya, kita tidak tahu kalau kita dihalau begitu mungkin pindah guru sudah tuh. Ya. Karena takabur. Ya, padahal itu tarbiyah tuh. Ya, takabur tidak. Ilmu saja hanya masuk orang yang tawadu, apalagi ma'rifat, nur. Ya. Kita dihinakan oleh guru itu adalah ditarbiyah tawadunya. Bukan berarti ya abang-abangnya yang lain, adik-adiknya yang lain mengatakan, "Hei, mampus kau." Ini tarbiyah, Tuhan. Bukan partai politik yang saling menjatuhkan kalau orang jatuh naik. Ini tarbiyah. Kita mesti adab fi kulli al-hal. Apalagi berkaitan dengan syakhsiatul mursyid. Sampai saya dulu punya kesimpulan, mursyid itu terkadang jadi malaikat, terkadang jadi setan. Iya, menggoda kita untuk melakukan buruk, terkadang ya, mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Agar kita tahu bagaimana dalam kondisi itu. Sidik tidak, kita ingin Allah. Saya sejak kecil melihat, saya punya ayah itu selalu mencaci muridnya. Terutama yang ada ilmu. Allah. Jadi kisah sejak kecil itu terlalu. Bahkan itu salah satu dulu yang saya tidak suka dengan tarekat itu. Saya memandang seorang mursyid itu pelanggar hak asasi manusia dulu, itu dalam pikiran saya dulu. Saya punya atuk, dia punya murid utama. Tidak pernah tidak dimarah sampai mati. Tak ada apa-apa hal marah. Itu bukan anak tapi menantu. Karena menantu datang sudah alim, terus jadi saya punya atu itu, dia dulu yang mengajar Jurmiyah, Amriti, Alpia, dia juga yang mengajar fikih, usul fikih, dia juga yang mengajar hadis. Tapi bila ada menantu yang alim, maka diserahkan mengaji, dia hanya tarbiyah. Ya. Tak ada apa-apa hal terus dimarah. Apa dimarahnya? Kamu tahu tak? Yang syekh itu aku, bukan kamu, tahu? Itu menantu dia, Syekh Abdul Fattah namanya. Cakap dengan istrinya. Aku jangankan cakap, terdetik dalam hatiku pun tidak aku nak jadi syekh. Ya. Rupanya ada orang yang dimarah murid lain, bukan dia. Tapi dia yang ditarbiyah. Ya. Bahkan ketika pergi ke suatu tempat, ada jemputan. Ya. Begitu masuk ke majelis, menantu dia, wakil dia. Ya. Berjalan berdua. Tiba-tiba marah. Di kampung orang, di majelis orang, dan di tengah ramai orang. Marah dan terus duduk di tanah. Ya. Setelah itu baik. Bahkan
Bahkan terkadang duduk di majelis kakinya berada di atas leher muridnya. Terus itu kalau sekarang ada repot polis sudah. Ya. Hatta saya cakap kalau aku dirikan adab, tak ada muridku satupun, lari semua. Artinya masyayikh sekarang itu sudah punya tasamuh, Allahu Akbar ya. Itu pun masih kita kritik pula. Padahal sudah tasamuh. Karena kita tidak tahu adab itu apa sebetulnya. Karena kita sering mendengar orang-orang yang di luar tasawuf nih bicara tentang istislam kepada guru saja. Memang dia Tuhan ke? Alamak. Dia tidak tahu ini tarbiyah, kita sedang membentuk diri kita tawadu. Kita sudah percaya ini guru kita, ini orang yang kita berbaik sangka dia baik, kita tawadu. Itu kita sedang mentarbiyah dia. Seorang wali itu dia sudah tidak berpikir lagi apakah dihormati, apakah dimuliakan. Tak. Buktinya, ini guru kita. Kita sedang mulia-muliakan dia. Begitu datang, ya, ada berada dia atau anak saudara dia. Kita kan melihat guru kan idealism, misali, sempurna di mata kita. Begitu datang anak saudara dia ke, anak pakcik dia ke, halo bos, halo boy, hai. Ya. Wah lu, ini guru apa ini coba? Ya. Karena kita menganggap bahwa ya, seorang guru di depan anaknya juga wali, di depan istrinya juga wali. Dicerai lah oleh istrinya tuh. Ya. Istri cari suami. Kita murid memang cari guru. Dan dia jadi guru depan kita. Dan dia jadi suami di depan istrinya. Dan jadi ayah di depan anaknya. Ya. Kalau kita lihat itu, itulah yang disebut al-mudarah. Itu akhlak mereka. Berarti letih. Ya, macam pelakon berganti-ganti lakonan. Ya. Tapi semuanya adalah akhlak, bukan dibuat-buat, bukan tasannu. Taib. Wa qala al-allamah Ibn Hajar al-Haythami, wa man fataha babal i'tirad 'ala al-masyayikh wan nadhra fi ahwalihim wa af'alihim wal bahtha anha fa inna dhalika 'alamatu hirmanihi wa su'u aqibatihi wa annahu la yantuju qat. Imam Ibn Hajar al-Haythami. Ya. Berarti dia seorang sufi nih, dia kan faqih. Dia tidak ada dalam jalur mursyidin. Tapi bukan berarti dia bukan seorang wali. Ya. Barang siapa yang membuka pintu i'tirad, apa i'tirad? Menentang kepada para masyayikh dan memandang ahwal dan perbuatannya. Dan membincangkannya. Artinya memburukannya. Itu pertanda akan hirmannya dia. Terhalang dia dari kebaikan dan rahmat. Dan su'u akibatih. Dan akan mengakibatkan buruk. Dan dia tidak akan la yantuj. Tidak akan jadi. Tidak akan produktif. Tidak, artinya di dalam tasawuf apa intajnya? Usul, syuhud, tidak akan usul, tidak akan syuhud, tidak akan ma'rifat. Dari sinilah mereka mengatakan man qala li syaikhihi lima lam yuplih abada. Barang siapa yang berkata kepada gurunya kenapa? Maka tidak beruntung selamanya. Ai li syaikhi fi suluk wa tarbiyah, yakni kepada gurunya dalam suluk dan tarbiyah. Ya. Ada pertanyaan, apakah kita dalam mazhab fikih mesti sama? Tidak. Kalau tidak sama, silakan. Itu mungkin ya, dia betul-betul ada maslahat. Ya, atau ya, cintanya sampai kepada mazhab pun dia tukar ikut gurunya. Ya itu tidak ada masalah.
Beda. Kalau dalam ta'lim baru ada dialog. Ada berbeda pendapat. Ya. Dalam ta'lim, dalam pandangan-pandangan umum, ya, dalam urusan kehidupan, ya, itu berbeda pendapat. Bahkan dipandang rendah oleh seorang mursyid, ya, jika si murid itu semua ikut guru. Ya, dia hatta di luar urusan tarbiyah. Khawatir dia tidak mempunyai saksiyah. Tidak mempunyai saksiyah. Kenapa? Karena Islam dalam hal ta'lim, dalam hal istinbat, dalam hal qiyas, masing-masing punya kondisi, ya, kondisi sendiri, artinya keadaan pribadi dan kondisi kehidupan sendiri-sendiri dan, ya, dan seseorang mesti bijak untuk memahami kondisi di luar. Tapi jika urusan tarbiyah, dia tidak keluar sama sekali, ya, daripada manhaj guru itu. Ya. Dia tidak menambah, tidak mengurangi, bahkan mungkin satu huruf pun tidak akan dia tambah. Bukan berarti karena kita Syafi'i terus jadi berubah jadi Hanafi karena gurunya Hanafi misalnya. Ya. Tidak. Atau karena kita pedagang, karena gurunya bukan pedagang, kita rubah jadi pedagang. Tak, itu urusan, ya, berbeda di situ dan itu, ya, tidak ada kaitan dengan suluk wa tarbiyah. Wa idza arada syaitanu ala qalbil murid iskalan syar'iyan haula tasarrufin min tasarrufati syaikhihi bughyata qat'is silati wa naz'a thiqati fama 'alal muridi illa an yuhsina adh-dhann bi syaikhi wa yaltamisa lahu ta'wilan syar'iyyan wa makhrajan fikhiyan. Jika setan mendatangkan ke dalam hati si murid satu iskal, satu kerumitan, ya, secara syara, satu iskal, satu kemuskilan, ya, secara syara berkenaan dengan apa? Perbuatan-perbuatan syekhnya. Setan untuk apa? Untuk memutuskan hubungan antara murid dan gurunya. Atau melepaskan kepercayaan di dalam hati si murid itu. Maka si murid mesti berbaik sangka kepada gurunya. Dan mencoba untuk mencari takwil, ya, secara syara. Mencari makna lain secara syara. Kenapa gurunya melakukan tasarruf perbuatan yang secara syara ada problem. Ya. Dan makhraj fiqhiyan, dan ada makhraj secara fiqih. Fa idza lam yastati dzalik fa alaihi an yas'al saikhah mustafsiran bi adabin wa ihtiramin. Kalau dia tidak mampu untuk mentakwil, mencari makna lain, kenapa guru berbuat itu? Oh, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Maka hendaklah dia bertanya kepada gurunya, ya, mustafsir, minta penjelasan dengan adab dan ihtiram. Termasuk, ya, selalu saya kutip itu kisah Sidi Abu Yazid al-Bistami, seorang muridnya itu tiba-tiba berburuk sangka. Ya. Disebabkan melihat Sidi Abu Yazid al-Bistami, dia berbaik, ya, kepada orang-orang Majus, kepada orang-orang, ya, dia berbaik duduk bersama mereka, dan ada satu kali dia lalu, ya, di wanita-wanita Majus, ya,
Maka muridnya yang terlalu syar'i sangat terkejut. Terus karena buruk sangka dia kepada gurunya, macam-macam pikiran dia, maka sehingga dia melihat wajah gurunya juga buruk. Hari-hari dia tahan, dia nak buang itu, buruk sangka itu tak dapat. Dia memandang wajah gurunya, Sidi Abu Yazid Al-Bistami, kal khinzir katanya. Seperti khinzir. Jadi dia udah baca Quran, udah baca wirid, baca doa, nak buang dia tak dapat. Akhirnya dia datang kepada gurunya cakap. Ya, tolonglah saya nak cakap sesuatu. Cakaplah. Tapi saya takut guru marah. Tak. Ya, Sidi Abu Yazid mengatakan, kamu masih meragukan hubungan kasih antara kita. Akhirnya dia cakap. Saya sudah berusaha untuk buang, tak dapat. Kenapa saya selalu melihat wajah guru ini seperti anjing, seperti babi. Khinzir katanya. Ya. Selepas cakap itu dia menunduk, takut gurunya marah tuh kan. Rupanya gurunya tersenyum, betul? Apa yang kau nampak itu betul. Kenapa? Karena di dalam dirimu ada khinzir katanya. Buang khinzir itu kau nampak semua malaikat. Meskipun khinzir. Ya. Dia menangis. Bagaimana nak syuhud? Ya. Kalau masih ada memandang makhluk Allah itu hina, buruk dan lain sebagainya. Di dalam tasawuf dikatakan dosa saja itu anugerah. Hikmah. Ya. Sehingga dia mengatakan orang berdosa adalah orang yang perlu disayang, dikasih oleh orang taat. Orang bodoh adalah orang yang perlu disayang, dikasih oleh ahli ilmu. Orang miskin adalah orang yang perlu dikasih dan disayang oleh orang yang berharta. Penghinaan antara mereka adalah keburukan nafsunya. Ya. Orang punya kebencian Nabi sampai ke ubun-ubun tuh. Dan dia luah itu kebenciannya di depan Nabi. Ya. Bukan di depan pun, kepada Nabi tak ada yang berani di depan. Di luar tuh udah muntah semua tuh. Mengata apa semua kepada Nabi. Dia datang menemui Nabi dengan mata yang penuh dengan benci. Ya. Dia nak tengok wajah Nabi itu seperti apa. Seperti yang dia dengar tuh kan. Begitu dia lihat. Sinar matanya, senyumnya, dan tubuhnya menunjukkan kasih sayang. Hilang semua buruk sangka itu. Dan mursyid adalah waris Muhammadi. Waris Muhammadi. Kama sayati fi bahsi muzaqaratil murid li mursyidi, itu akan dijelaskan dalam bab muzaqarah. Qala al-allamah Ibn Hajar al-Haythami, wa man fataha bab ta'wil lil masyayikh wa ghadda an ahwalihim wa wakala umurahum ila Allah Ta'ala wa atana bihali nafsihi wa jahadaha bihasabi taqatih fa innahu yurja lahul wusul ila maqasidih wa dhafru bi muradihi fi asra' zaman. Barang siapa yang membuka pintu takwil untuk gurunya, jika dia melihat gurunya salah, maka dia takwilkan. Artinya tindakan-tindakan guru kepada murid, ya, dia melihat ada yang salah. Ya salah ini kan kita punya syariat ya. Kalau salah dalam ukuran manusia, justru itu mesti kita lawan. Ya. Kan baik dan buruk itu hanya ada pada dua perkara, syariat dan tabiat. Ya. Allah meletakkan syariat dan menetapkan baik buruk sebagai ujian kita. Kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi, ini sudah orang baik sudah. Ya. Sudah orang baik dah. Ya. Lalu
Allah uji kita dengan baik buruk. Ya. Allah uji kita dengan baik buruk. Maka ada buruk itu karena ada syariah. Kedua, baik buruk menurut tabiat. Kalau menyakiti kita buruk meskipun itu baik. Iya kan? Ya. Padahal itu benda baik menurut syariat. Tapi menyakiti kita buruk lah toh. Tidak menguntungkan kita buruk. Tidak menyebelah kepada kita buruk. Padahal dia menyebelah kepada orang baik. Buruk bagi kita. Tetapi secara hakikat semua baik. Tidak ada yang buruk. Iblis pun diciptakan kalau menurut hakikat baik. Karena yang menciptakan Allah. Kita jangan buang-buang masa untuk mengutuk-ngutuk iblis. Allah sudah tetapkan itu, sudah selesai. Ya, kita gunakan masa kita agar kita tidak jadi iblis. Itu saja. Nah, kita buka bab takwil kepada guru dan menutup mata kita dari ahwal dia. Dan kita serahkan urusan mereka kepada Allah. Dan kita hanya menangani keadaan dirinya. Dan bermujahadah semampu dia. Ya, kita hanya menangani diri kita aja. Dan melawan nafsu kita. Dan berarti inilah yang diharapkan untuk usul sampai kepada tujuannya. Dan mendapat tujuannya, ya, mendapatkan tujuannya secepat mungkin. Dengan ringkas dan singkat dia akan mendapatkan tujuannya. Coba, ini tarbiyah nih. Itu sebab mereka para ahlillah itu, ya, kan ada ungkapan begini, orang jika ilmunya luas, dia akan melihat kebenaran dari salahnya lawan. Kan salahnya lawan, aku berpandangan E, dia berpandangan B. Kan salah berarti. Dan dia tahu kebenaran kesalahan itu. Ya, sampai ada contoh begini kan, ada huruf M ya. Kalau saya tengok ini M, dari sebelah situ W. Kan? Salah tak ini W menurut kita? Salah. Tetapi kita tahu kebenaran dari kesalahan dia karena dia mandang dari sana. Kalau ilmunya luas, kalau ilmunya tak luas, dia mengata, bodoh ini M, bukan W. Bodoh pula. Ya, berbedaan pendapat itu begitu. Karena ilmunya tak luas. Dia nak M-kan semua, pandang dari sana pun. Ya. Tetapi orang yang punya makrifat, dia tak pandang salah. Karena dia tahu hakikatnya. Orang berdosa saja tidak salah di mata dia karena dia memandang hakikat. Ya. Apa? Sehingga dikatakan orang berdosa pun orang yang tunduk kepada Allah. Karena itu takdirnya. Ya. Lalu dia memandang dari sebelah M tuh. Adakah orang maksiat itu taat kepada Allah? Aduh, duduklah sebelah sana, kamu akan lihat W. Gitu. Nah, mereka orang yang melihat hakikat, jadi ya, semuanya hikmah. Di hikam pembukaan Imam Al-Haddad, hikmah yang pertama, apa dia bilang? Dosa adalah hikmah, taat adalah rahmat. Hikmah dan rahmat. Itu pandangan mereka, orang sufi. Nah, kita diajarkan kepada guru ya untuk selalu melihat jika ada yang keliru kita takwilkan baik. Bahkan kita diajarkan kepada orang, jika orang berbuat salah kepada kita, beri takwil, beri alasan 70 alasan. Dia tak marah pun pada saya sebetulnya. Dia suka dengan saya, tapi mungkin bulan ini gaji dia tak turun. Istrinya anak melahirkan, anaknya yang bungsu sakit, mertuanya marah-marah, ya, sewa rumah kena bayar. Jadi dia penting lah jadi
tak bermaksud pun dia cakap kasar dengan saya, ya. Tapi sayalah yang tanya macam-macam, jadi dia marah. Coba. Agar apa? Agar kita boleh memaafkan. Tapi kalau kita salah, jangan buat alasan. Saya ini salah karena secara psikologi begini, secara sosiologi begini. Karena saya ini adalah anak sematawayang. Tahu sematawayang? Anak satu-satunya. Memang dari kecil pun ini iblis ini tak mau salah. Kalau kita salah, jangan bagi alasan. Terus minta maaf, meskipun tidak salah. Kita disuruh istighfar tanpa dosa. Lepas sholat juga, lepas salam. Kita bukan berbuat dosa, lepas sholat. Astaghfirullahaladzim. Ya. Karena ampunan itu bukan, gufron itu bukan hanya penghapusan dosa. Dalam bentuk pelanggaran syariat. Gufron itu juga penghapusan hijab bahwa dia melihat tidak ada selain Allah. Itu juga gufran. Jika Allah memberi kita syuhud sehingga kita dapat menyaksikan semua yang ada, tidak ada yang ada hanya Allah. Itu ampunan Allah tuh untuk kita bertauhid. Bukan hanya dosa yang dihapus oleh Allah. Selain Allah dihapus sudah. Ya, di dalam hati kita Allah kasih. Ini tarbiyah, ini adab. Tak boleh kamu menyalahkan guru. Ya. Kecuali yang qat'i, kan sudah, ya, nanti mungkin ada. Kecuali yang qat'i. Syurbul khamar, zina. Ya. Itu baru. Dalam masalah yang bersifat fikih mungkin berbeda pendapat. Ya. Jika orang tidak bermazhab memang tidak dapat bertasawuf. Ya, misalnya syekhnya kunut. Kalau yang memandang kunut itu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, tak dapat berguru tuh kepada mazhab Syafi'i. Itu sebab tasawuf itu hanya bisa dilaksanakan di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di fikih Ahlussunnah wal Jamaah juga. Maka berjalan semua kaidah adabnya tuh. Yang ketiga, Allah ya'taqida fi syaikhihi al-ismata. Nah, ini penting. Tidak meyakini bahwa gurunya ismah, maksum, tidak ada salah. Tidak basariyah salah. Ya. Semua wali itu, yang mursyid itu, salah di mata istrinya. Kenapa? Karena mengutamakan orang lain dari keluarganya. Salah tak? Ya. Ya. Kita baru jadi ustadz pun sudah salah depan istri. Ya. Karena lebih banyak waktu untuk orang lain daripada istri. Salah. Ya. Tapi ini maksum dalam arti mukhalafatus syariah. Kalau kepada sesama tabiat, salah kepada tabiat memang salah. Ya. Tapi ini maksum arti kata dalam melanggar syariah. Jadi jangan kita letakkan guru itu tidak boleh melanggar syariah. Jangan, dia manusia. Ya. Dosa dia dalam hal mukhalafatus syariah. Meskipun bentuknya sama, tapi taubatnya lain. Ya. Taubatnya yang lain. Dan akibat dari dosa ini juga berbeda efeknya. Seperti yang kita selalu terangkan. Ada orang bermaksiat tobatnya setahun kemudian. Ada yang sebulan kemudian. Ada yang seminggu kemudian. Ada yang sehari kemudian. Ada yang sejam kemudian. Ada yang ketika maksiat sudah bertobat. Nah, yang dikatakan oleh mereka maksiat itu takdir hanya untuk yang ketika maksiat dia bertobat. Kenapa? Karena dia taat, tapi dia maksiat. Ya Allah, kenapa jadi begini ya Allah? Ini dia sudah bertobat tuh. Karena at-taubatu an-nadamu taubah. Ya. Bagi mereka termasuk dosa dan perlu ditaubati ketika sholat tidak khusyuk. Nah, kita tak cakap itu lagi tuh. Ya.
ketika memberi tidak ikhlas, ketika berkata tidak sidik. Dan bagi mereka itu dosa besar semua. Ya. Fa inna syaikh wa in kana ala akmalil halat falaysa bima'sum. Syekh meskipun dalam kondisi jiwanya sempurna, dia bukan maksum. Id qad tasaddara minhul al-hafawat waz-zallat. Karena muncul dari dia juga hafawat waz-zallat, kesalahan-kesalahan. Ya, kekurangan-kekurangan. Walakinnahu la yusiru 'alaiha, tetapi tidak israr. Apa israr? Nak lagi itu israr. Dosa yang masih kita nak buat itu israr, meskipun seumur hidup kita baru dapat melaksanakan 2-3 kali. Israr. Israr tidak berarti bilangan. Ada orang berbuat dosa lagi, berbuat lagi, berbuat lagi, berbuat lagi, berbuat lagi. Tapi dia membenci dengan perbuatannya itu tidak israr. Tapi dia tidak sanggup keluar. Maka ada orang bertanya kepada Sidi Al-Hasan Al-Basri, ya Syekhuna, saya selalu berbuat dosa dan saya tahu itu dosa dan saya tidak mengendakinya. Ya, kemudian saya bertobat dan berbuat lagi. Apa yang mesti saya lakukan? Kata Imam Sidna Al-Hasan, bertobatlah. Kami sudah bertobat dan kami melakukan lagi. Bertobatlah. Dan kami selalu bertobat dan terus melakukan dan sering kali begitu. Terus bertobat. Sampai bila ya Syekh? Sampai setan itu serik. Tobat itu ibadah yang paling mulia. Jadi kenapa takut? Tobat itu bukan karena dia merasa menyesal karena dipandang buruk oleh orang. Bukan tobat. Dia melakukan kesalahan. Ya, sebelum ini aku dikata orang soleh ini. Itu bukan tobat. Itu tomat. Ya. Kata orang Indonesia tomat. Tonya tobat, matnya kumat. Kumat artinya buat balik. Itu tomat namanya. Jadi israr. Dia tak nak, tapi dia jatuh ke situ pula. Ya. Kalau nak memang dia cari, dia susun, dia atur, dia lakukan, itu memang israr. Ya. Wala tata'alak himmatuhu abadan bi ghairillah. Dan dia himmahnya sama sekali tidak bergantung kepada selain Allah meskipun berdosa. Itu yang dikatakan asyuhudu la yadurruhu dzambun. Syuhud tidak dirusak oleh sebuah dosa. Ya. Nah, ini ayat ini syuhud tidak dirusak. Waduh, kalau dibawa ayat ini dilihat secara lafaz zahir, perang dunia kedua tuh. Ya. Ya. Saya melihatnya sebetulnya seperti antara orang memandang M dengan W itu saja. Sumaro aminhu ma yukhalifu dzalik. Li'annahu idza taqada al-muridu fi syaikhihi al-ismata. Kenapa? Karena apabila seorang murid meyakini gurunya ismah, sumaro aminhu ma yukhalifu dzalik, kemudian dia melihat gurunya apa yang menyalahi itu, waqa'a fil i'tirad wal ittirab mimma yusabbibu lahu al-qati'ata wal hirman. Maka dia akan jatuh kepada i'tirad. Apa? Menentang serta ittirab. Apa ittirab? Terganggu jiwanya, kepercayaannya, keyakinannya. Ini salah satu yang menyebabkan qati'ah. Terputus hubungannya dan hirman dan terhalang untuk mendapatkan anwar, nur, rahmah. Ya. Walakin la yanbaghi lil muridi hina ya'taqidu fi syaikhihi adamal ismati an yad'a baina ainaihi daiman ihtimala khata'i syaikhihi fi kulli amrin min awamirihi aw taujihin min taujihatihi li'annahu bidzalika yamna an nafsil istifadah kamithil marid alladhi yadkhulu ila tabibihi wa laysa fi qalbihi illa fikratu ihtimal khata'i tabib fi mu'alajatihi fa hadha min sya'nihi an yud'ifa thiqata wa
wa yuhdisa syakka wal ittiraba fi nafsih. Kenapa kita tidak boleh menganggap isma? Karena akan terjadi kesalahan. Dan itu boleh. Tetapi tidak boleh juga kita selalu memandang perbuatan guru, perkataan guru, perintah guru selalu kita pandang mengandung kesalahan. Tidak boleh juga. Karena itu akan menurunkan kepercayaan kita. Ya. Seperti kita datang ke dokter. Dia nak operasi kita, aduh saya risaulah. Nanti gunting tersimpan di dalam dan sudah dijahit pula. Ya, ini lama-lama tak jadi berobat lah dia. Karena tak percaya. Ya. Sebetulnya kepasrahan kita kepada seorang guru hakikatnya kepada Allah. Karena murabbi hakiki adalah Allah. Kita enna Allah, Allah hantar kita kepada dalil, guide. Berarti Allah lah yang menangani. Sampai ada dihadirkan sebuah cerita. Seorang guru, wali, mursyid. Mendidik muridnya, dah jadi wali pula. Lalu tiba-tiba gurunya berubah, murtad. Ya. Maka kata muridnya ini mengatakan kepada gurunya, hari ini aku tidak pernah cintaku kepadamu lebih tinggi seperti hari ini. Gurunya murtad dan dia bicara di depan gurunya. Kata gurunya, pergilah. Aku kini bukan gurumu lagi. Muridnya tersenyumlah, anta syaikhi katanya, kamu guruku. Dulu Allah yang menghadirkan engkau kepadaku untuk membawaku kepada Allah. Ya. Engkau menjadi sebab aku mengenal Allah. Dan engkau dulu selalu berkata bahwa hati setiap manusia di tangan Allah. Benar hari ini aku lihat. Ya, engkau hari ini murtad. Berarti bukan di tanganmu, di tangan Allah. Dari dulu engkau mengajarkan itu agar aku iktimad kepada Allah. Sekarang pengajaran itu secara praktikal Allah hadirkan di depanku. Dan kini tugasku mengatakan, wahai guru kembalilah. Dan tidak mengatakan bahwa sebab dialah dia kembalilah. Kullu Allah. Itu tarbiyah. Ya. Dan dia murtad. Ya. Bil hadrah. Ini mungkin susah dibawa ke ya, bahasan syar'i. Bagaimana dia bil hadrah itu? Ya. Seketika itu kemudian dia taubat, dibawa oleh muridnya, disuruh mandi, dipakaikan lagi jubahnya, dipakaikan lagi imamahnya oleh muridnya, didudukan lagi di kursinya, sambung lagi anwarnya dan hakikatnya, tidak terputus. Bahkan semakin arif. Itulah yang kata Sayyidina Ali, iyyaka zallatal ulama. Hati-hati dengan ketergelinciran ulama. Mungkin dia mundur 2 langkah untuk melompat 10 langkah tuh. Kita memang jatuh bangun di tempat yang sama. Ya. Jatuh mundur terperosok jalan lagi ke atas. Ya. Kenapa? Karena kita tidak hudur. Ya. Mereka lah yang melihat hakikat azam. Sampai Sidi Abdul Ghani An-Nabulusi membuat buku Hakikatuz Zam. Hakikat dosa. Maqamuz zam, haluz zam, sirruz zam diterangkan. Orang yang berbuat dosa berada di makom apa? Orang yang berbuat dosa hal keadaan jiwanya seperti apa? Dan rahasia dosa ini apa? Dan Taib. Walakin ya. Akan tetapi seorang murid tidak patut ketika dia meyakini gurunya tidak ismah, lalu dia meletakkan gurunya selalu di depan mata dia, ihtimal mengandung kemungkinan salah gurunya di setiap perintahnya, di setiap arahannya, di setiap nasihatnya. Nah, mungkin salah. Hal ini tidak boleh. Ini akan mencegah dia untuk mengambil manfaat. Seperti orang sakit ketika masuk ke dokter lalu di hatinya timbul pemikiran, kemungkinan dokter itu salah dalam mengobati dia. Ini akan melemahkan kepercayaannya dan akan menciptakan keraguan.
dan kegoncangan di dalam dirinya. Ya, mungkin sakitnya sembuh, tetapi ya, penyakit kegoncangan, keresahan, ketakutan itu tidak sembuh-sembuh. Artinya pasrahkan di tangan Allah, sudah. Seperti orang tua ya. Orang tua selalu berpikir, aduh kalau aku mati anakku seperti apa ya Allah, jangan mati dulu sampai anakku besar dan semua kawin dan semua kaya raya dan senang, baru mati aku enaknya. Ya. Iya, padahal kalau kita mati anak kita itu ada rezekinya dari Allah lebih hebat mungkin ketika ada kita. Kita mungkin yang menyebabkan terhalangnya rezeki anak kita itu. Karena ada rezeki kita yang makan pula, ada rezeki untuk anak kita yang makan pula. Ketika kita ada, terus rezeki buat dia. Karena Allah yang memberi, bukan orang tua. Ya. Maka di zaman Nabi kan, semua suami-suami itu perang. Orang-orang munafik ya, menggoda istri-istri sahabat tuh. Kamu ini membiarkan suami kamu perang. Itu Muhammad hanya membuat kamu menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Kalau dia tidak ada, kamu makan dari mana? Ya. Pada wanita-wanita sahabiyah itu mengatakan, ya, memang suamiku yang memberi makan, tapi yang memberi rezeki itu Allah yang tidak akan mati. Yang keempat, an ya'taqida kamala syaikhihi wa tamama ahliyatihi li tarbiyati wal irsyad. Meyakini kesempurnaan syekh dan kesempurnaan kepakarannya dalam tarbiyah wal irsyad, itu sudah kita tidak ragukan. Kalau ragu, jangan serahkan diri kita kepadanya. Ya, jangan serahkan. Wa inna ma kawana hadzal i'tiqada ba'da an fattasha wa daqqaqa badi'a amrihi. Oleh karena itu, ini i'tikad ini timbul setelah dia mencari, meneliti pada permulaan urusan dia. Ketika dia nak tarbiyah, dia cari syarat-syarat guru yang ada di sini. Itu syarat-syarat besar tuh. Syarat-syarat yang boleh kita dapatkan untuk kita cari. Ya, itu yang 4 yang sebelumnya kita baca tuh. Ya. Fawajada syurutal warithil Muhammadi, maka dia mendapatkan syarat waris Muhammadi lati sabaqa dzikruha yang telah disebutkan sebelumnya. Qad tahaqqaqta fi syaikhi. Kamu telah membuktikannya di gurunya. Ya. Wa wajada anna alladzina yashabuna yataqaddamuna fi imanihim wa ibadatihim wa ilmihim wa akhlaqihim wa ma'rifihim al-ilahiyah. Dan dia mendapatkan bahwasanya orang-orang yang bersahabat kepada dia telah maju imannya, ibadahnya, ilmunya, akhlaknya, ma'rifatnya dan lain sebagainya. Kita sudah lihat kita sudah teliti, ya. Maka kita akan meyakini bahwa guru itu, syekh itu betul sempurna ahli tarbiyahnya. Ya. Maka itu sebab orang dulu mungkin suasana kehidupan mereka mengerti bahwa agama ini perlu qudwah dan dia mencari guru. Ya. Untuk qudwah. Ya. Sekarang qudwah itu memang dicabut oleh musuh-musuh Islam. Krisis yang paling besar yang menimpa umat Islam adalah kehilangan kepercayaan kepada ulama. Untuk menyerahkan dirinya di tarbiyah itu ya, kelemahan umat Islam itu yang diciptakan oleh musuh-musuh. Ya. Yang kedua adalah perempuan. Ya. Sudah tidak lagi memandang bahwa mendidik anak itu adalah perbuatan teragung yang yang diberikan kepada perempuan. Ya. Bahkan perempuan sekarang kalau boleh tanpa punya anak. Ya.
Dia kalau ingat anak hanya untuk membunuh kesepian di rumah. Ingin mendengar ada tangisan dan ketawa. Mendidik? Tidak. Bahkan tidak mau di bab itu letih-letih. Nah maka dengan apa menghapus? Dengan gaya hidup hedonisme dan materialisme. Ya. Dan yang ketiga adalah kurikulum pendidikan. Dan seterusnya. Baik. Yang kelima, ittisafuhu bisidqi wal ikhlas fi suhbatihi li syaikhi. Yang kelima, seorang murid mesti mempunyai sifat sidiq dan ikhlas dalam suhbah kepada gurunya. Fayakunu jadan fi talabi. Maka dia akan sungguh-sungguh mencarinya, munazzihan anil aghradi wal masalih, dan bersih dari tujuan dan kemaslahatan. Dia dekat guru tidak ada tujuan untuk nebeng nama. Tahu nebeng? Tumpang. Tumpang terkenal, tumpang nama, tumpang. Nah. Ya. Bahkan kita takut karena perbuatan kita, guru jadi tercedera. Sepatutnya. Karena murid yang baik adalah murid yang dibanggakan gurunya, bukan yang membangga-banggakan gurunya. Maka bersuhbah itu mesti sidik dan ikhlas. Betul-betul dia serius mencari guru itu serius. Ya, bukan untuk apa? Untuk kepentingan, maslahat, apa tak. Jika kita misalnya menisbatkan kepada guru itu membuat kita jadi tidak sidik, lebih baik jangan menisbatkan kepada guru. Ya. Tapi kalau tidak takut ya silakan. Yang keenam, ta'zimuhu wa hifdzu hurmatihi hadiran wa ghaiba. Menggangungkan dan menjaga kehormatannya hadir dan gaib. Kehormatan ini dijaga di mana? Di sini. Hurma itu ada di sini. Ya. Hurma itu apa? Haram. Haram itu apa? Wilayah yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ya. Kepribadian seseorang, tentang harga diri seseorang, itu disebut hurmah. Di mana adanya? Di sini. Kalau rumah, haram rumah kita, hurmah rumah kita, ya di batas tanah itu. Tak boleh ada kereta orang letak di depan rumah kita kan. Ini haram kita yang harus kita pelihara. Ya. Tetapi ketika berkaitan dengan nama baik, ya, dan juga kemuliaan seseorang itu di sini hurmahnya. Jadi tidak boleh di hati kita ini ada keraguan yang mencederai, ya, apalagi ada orang lain di sini. Hurmah istri di sini. Ya. Tidak boleh ada orang lain di sini. Itu hurmah. Nah begitu juga guru diagungkan dan dijaga hurmahnya. Hadiran di depannya, ghaiban di belakangnya. Ya. Bukan di depannya, di belakang guru ini tak betul lah nih. Qala Ibrahim ibn Syaiban al-Qirmisini, man taraka hurmatal masyayikh ubtuliya bid-da'a wal kadhibah waftadhaha biha. Orang yang meninggalkan kehormatan guru, nanti Allah akan kasih musibah, sebuah penyakit apa? Pengaku-ngaku yang dusta. Orang yang tidak punya guru bukan dalam arti tidak punya Orang yang punya guru kan punya hurmah guru dalam dirinya.
Bukan guru karena dia ada 10 syekh di baiat. Dia membaiat kepada 10 syekh dan mempunyai syahadah baiat 10 dan diletakkan 10-10-nya di dinding dengan gambar-gambarnya sekali. Ya, tapi tidak ada hurmah di sini. Maka musibah yang menimpa dia dari penyakit ini adalah suka mengaku-ngaku. Ya. Mengaku-ngaku.